Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan para pelajar kelas 12 SMA Negeri 1 Purwakarta. Alhamdulillah Ustadz bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita masih akan membahas tentang kajian beriman kepada hari akhir. Pada waktu yang lalu Ustadz sudah sampaikan beberapa dasar dalil Quran tentang beriman kepada hari akhir. Ada 5 surat dalil Al-Quran yang Ustadz sampaikan ya. Sebelum Ustadz melanjutkan, mari kita awali pembelajaran ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini Ustadz akan menerjemahkan perkata dari dalil-dalil Al-Quran pada pertemuan yang lalu yang kalian sudah catat perkata sebagaimana Ustadz bimbing pada pertemuan yang lalu. Pertama, Quran surat Al-Mu'min ayat 16. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 13 sampai ayat 14. Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 133. Kemudian yang keempat, surat Al-Lail ayat 15 sampai ayat 17. Dan terakhir, surat An-Nisa ayat 31. Itu pada pertemuan yang lalu dan sudah Ustadz tugaskan untuk menulis perkata ya, sesuai dengan bimbingan yang Ustadz sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan menerjemahkan perkata ya dari surat-surat yang kalian tulis pada waktu yang lalu perkata. Kita awali ya. Yang pertama surat Al-Mu'min ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian innakum sesungguhnya kalian yaumal kiamati di hari kiamat tub'asun dibangkitkan. Kemudian surat Al-Isra ayat 13 sampai ayat 14. Wa kulla dan setiap insanin manusia alzamnahu gantungan to'irahu kalung fi unukihi di lehernya wa nukhriju dan dikeluarkan lahu baginya yaumal kiamati di hari kiamat kitaban buku yalqahu yang dijumpainya
mansyuron terbuka, mansyuron terbuka. Kemudian surat Al-Imran ayat 133. Al-Imran ayat 133, wasari'u dan bersegeralah kalian, wasari'u dan bersegeralah kalian ila magfiratin ke pengampunan, ila magfiratin ke kemampunan, atau ila magfiratin keampunan, boleh ya, keampunan mirabbikum dari Tuhanmu, mirabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin dan surga, wa jannatin dan surga, arduha luasnya surga, arduha luasnya surga, as-samawatu seluas langit, as-samawatu seluas langit, wal ardu dan seluas bumi, wal ardu dan seluas bumi, uiddat disediakan, uiddat disediakan lil muttaqin bagi orang-orang yang takwa, lil muttaqin bagi orang-orang yang takwa. Lanjut surat Al-Lail ayat 15 sampai ayat 17. La yaslaha tidak akan masuk ke neraka, la yaslaha tidak akan masuk ke neraka, illal atqo, illal ashqo kecuali orang yang celaka, illal ashqo kecuali orang yang celaka, alladzi kadzdzaba yang berbohong, alladzi kadzdzaba yang berbohong, artinya berbohong terhadap kebenaran ya, watawalla dan berpaling, watawalla dan berpaling artinya berpaling dari keimanan ya, wasayujannabuha dan akan dijauhkan dari neraka, wasayujannabuha dan akan dijauhkan dari neraka, al-atqa orang-orang yang bertakwa, al-atqa orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir surat An-Nisa ayat 31, masih berkaitan dengan dalil iman kepada hari akhir ya. Yang terakhir surat An-Nisa ayat 31, intajtanibu jika kalian jauh atau menjauhi ya, intajtanibu jika kalian menjauhi, intajtanibu jika kalian menjauhi kabaira dosa-dosa besar, kabaira dosa-dosa besar, ma apa-apa tunhauna yang dilarang, tunhauna yang dilarang, anhu dari sesuatu, anhu dari sesuatu, nukafir dihapus, nukafir dihapus, ankum dari kalian semua, ankum dari kalian semua, sayyiatikum keburukan kalian semua, sayyiatikum keburukan kalian semua, wa nudkhilkum dan dimasukkan kalian semua, wa nudkhilkum
dan dimasukkan kalian semua mudkholan di satu tempat, mudkholan di satu tempat, kariman yang mulia, kariman yang mulia, kariman yang mulia. Nah itu terjemahan ya, terjemahan perkata. Silakan kalian tulis, bisa diulang-ulang lagi video Ustadz ini bila terlambat atau kurang jelas. Mudah-mudahan jadi tambah wawasan ya untuk kalian tentang dalil-dalil Quran berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kemudian tentunya kita selaku umat Islam tidak boleh ragu tentang hari akhir ya. Sebagaimana firman Allah yang lain, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Jadi kita selaku umat Islam, selaku umat yang beriman, tidak boleh ragu tentang adanya hari akhir. Sebagaimana firman Allah dari surat Al-Hajj ayat 7 ya, dari ayat yang lain, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Wa annas sa'ata, sesungguhnya kiamat, atiyatun pasti datang, la raiba tidak diragukan lagi, fiha itu datangnya kiamat, wa annallaha dan sesungguhnya Allah, yab'atsu akan membangunkan Allah, fil kubur di alam kubur. Jadi para siswa yang berbahagia, bahwa hidup kita itu bukan hanya di dunia, bukan hanya alam dunia saja, tapi ada beberapa alam lagi yang akan kita tempuh. Usia dan masanya lebih panjang, bukan jutaan lagi, miliaran tahun lagi yang akan kita tempuh. Tentunya kalau saja kita main 1 minggu perlu bekal yang cukup, kalau kita mudik perlu bekal yang cukup, kalau kita main ke gunung perlu bekal yang cukup, kalau kita ke pasar juga perlu dana yang cukup. Apalagi kita di akhirat nanti bukan puluhan tahun, bukan mingguan, tapi miliaran, ribuan tahun. Tentunya kita dituntut untuk memiliki bekal yang apa? Yang cukup ya. Bekalnya apa? 3 bekalnya ya. Idza mata ibnu Adam in qatu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin wa ilmun yuntafa'u bihi ya wa waladun solihun. Jadi bekal untuk akhirat yang ribuan tahun itu, yang miliaran tahun itu, yang akan kita hadapi, bekalnya hanya 3 ya. Ini alam dunia. Setelah alam dunia kita mati, alam kubur, alam barzah. Setelah alam barzah, sebagaimana surat Al-Hajj ayat 7, kita akan dibangunkan, dikumpulkan di alam mahsyar. Setelah alam mahsyar, kita akan ditimbang amal, namanya mizan, kemudian dihisab, dihitung mana lebih baik, banyak amal jeleknya atau lebih banyak amal baiknya ya. Itu alam-alam yang akan kita tempuh miliaran tahun. Nah, bekal yang tentunya kita harus punya bekal yang cukup. Kalau saja kalian main 1 hari keluar kota perlu bekal yang cukup ya, atau main ke gunung perlu bekal yang cukup, apalagi kita akan mengalami beberapa alam lagi yang jutaan tahun. Tentunya kita mesti memiliki bekal yang cukup. Apa bekalnya? 3 saja ya. Apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, membantu fakir
miskin, membantu yatim piatu, dititipkan harta kita di pesantren, dititipkan harta kita di masjid, ya, dititipkan harta kita di majlis taklim, dititipkan harta kita di duafa, di fakir miskin, di yatim piatu dengan melalui sedekah, infak, zakat. Itu bekal kita hakikatnya sebenarnya, ya. Kemudian wa ilmun yuntafa'u bi, punya ilmu yang manfaat. Jadi bukan hanya banyak ilmu, ya, banyak ilmu tidak manfaatnya kurang bagus atau kurang baik, ya, tapi ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, ya. Yang terakhir apa? Wa waladun sholihun yad'ulah, anak-anak yang soleh mendoakan, ya, bisa baca yasin, istighfar orang tua, ya, baca Quran, itu mendoakan orang tua, itu yang akan selalu mengalir pahalanya kepada orang tua kita, ya. Itu saja mungkin pertemuan hari ini, ya. Silahkan diulang-ulang lagi videonya. Nanti Ustadz cek, ya. Hari ini kita baru menyelesaikan tentang terjemahan perkata tentang dalil-dalil iman kepada hari akhir. Mari kita tutup pertemuan pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama, ya. Ustadz pesan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, kemudian jaga dengan olahraga, jaga dengan makanan yang sehat, bergizi, berprotein, ya, bervitamin, tetap jaga jarak, jangan keluar. Kalau keluar pakai masker supaya kita tetap sehat, insya Allah. Sekian dari Ustaz. Ustaz tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.